Mari kita buka kitab suci sekali lagi. Kita membaca dari pasal 2 dari ayat 1 sampai ayat 11 dengan bergiliran satu kali lagi. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempat sembahyang yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang ceduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air dan yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil ke mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau mempunyai anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama kali dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pembacaan kitab suci. Dan di sini kita telah membicarakan peristiwa yang penting ini pada bagian pertama, yaitu Yesus Kristus melakukan mujizat pertama kali setelah dia inkarnasi. Yesus adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Maka kita melihat bahwa setelah Yesus inkarnasi, dia menanti sampai waktu dan dia baru melakukan mujizat. Yesus adalah Allah, tapi Yesus rela menjadi manusia. Yesus adalah Allah, dan Yesus ingin dan rela dia datang hidup bersama dengan manusia yang dicipta olehnya. Dan dia datang di sini untuk apa? Untuk menghakimi? Bukan. Untuk mengutuk? Bukan. Untuk mengacaukan? Bukan. Untuk menyatakan kuasa kesucian, untuk mengkritik dan untuk membuat pengadilan antara manusia? Bukan. Karena anak Allah datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengampuni. Anak Allah datang bukan untuk mengadili, tapi akan menjadi penanggung dosa dan melepaskan mereka keluar dari dosa. Itu sebab niat, motivasi, cinta kasih Allah terlihat di dalam diri Yesus Kristus yang turun dari surga, yang masuk ke dalam dunia, yang jelma menjadi manusia, yang bersalut dengan daging dan darah untuk menyatakan Tuhan memperhatikan, Tuhan memberikan anugerah melalui kedatangan Kristus sendiri di dalam sejarah. Saudara-saudara, maka pertama kali Yesus melakukan mujizat justru dilakukan bukan untuk menyembuhkan orang sakit, bukan untuk membangkitkan orang mati, bukan untuk membersihkan bait Allah, atau melakukan mujizat yang mentenangkan laut atau memberhentikan angin tofan. Dia datang memberkati orang di dalam kekurangan, di dalam pesta pernikahan. Saudara-saudara, pesta pernikahan merupakan peristiwa yang paling mulia, khususnya bagi seorang wanita.
Pada waktu dia sudah dewasa, dia menikah. Ini hari yang mulia. Ini kesempatan yang paling bersuka cita. Ini sesuatu kehendak yang tercapai. Sesuatu mimpi yang indah. Sejak anak gadis bertumbuh, dia mengharapkan ada satu hari pernikahan dia itu ditonton, disaksikan. Ini menjadi satu permulaan baru bagi hidup seseorang. Tetapi justru di dalam kemuliaan, di dalam saat yang begitu indah ini, terjadi satu hal yang mempermalukan. Anggur habis, tamu tidak bisa minum lagi. Nah, ini merupakan hal yang begitu mengesankan, khususnya mereka yang berjiwa kritik. Mereka akan terus ngomel seumur hidup. Apa itu orang? Waktu dia nikah, kita ikut pesta, dan kita di tengah-tengah pesta tidak ada minuman lagi. Nah, ini akan mensakiti orang yang bersangkutan. Dan ini akan menimbulkan sesuatu penyesalan. Dan habis-habis berpuluh-puluh tahun dalam sisa hidup mereka. Kesulitan begini kalau sudah terjadi, maka orang yang bersangkutan sendiri tidak bisa apa-apa. Bayangkan orang yang sedang nikah, boleh dia bilang tunggu sebentar, saya ke dapur lihat. Anggurnya kurang tidak, ayo ganti, ada campur Coca-Cola sama air, lalu kasih mereka supaya cukup. Nggak bisa kan? Dia sedang nikah, dia sedang sendiri, berada dalam status tidak boleh gerak. Tetapi ini urusan dia, ini urusan nama dia selanjutnya. Saudara-saudara, saya biasa di dalam gereja itu, kalau waktu orang ribut saya bilang diam, tenang. Tapi hari pernikahan saya banyak orang ribut, saya menjadi mempelai. Saya ingin mengatakan diam. Tapi hari itu tidak cocok, saudara-saudara. Tidak berani saya. Masa mempelai bilang diam-diam terus duduk lagi di situ. Jadi saya tahan. Kepingin saya lari ke situ. Diam. Ini pernikahannya Stephen Tong, tahu tidak? Itu tidak menghormati kebaktian, tidak menghormati perayaan pernikahan seperti ini. Nah, saya tahu kalau orang yang bersangkut paut berada di kesulitan, nah dia tidak bisa bergerak, itu berapa gelisah adanya. Tapi mungkin orang-orang ini kira semua cukup, kira tidak ada kesulitan, kira di tengah-tengah perjalanan tak mungkin timbul hal seperti ini. Ini artinya apa? Dua hal. Pertama, kurang pengalaman. Pemuda-pemudi dengar baik-baik. Saudara adalah orang yang pintar, saudara adalah orang yang berbakat, saudara mempunyai kecerdasan di dalam banyak hal, tetapi di dalam hal-hal tertentu saudara kurang pengalaman. Jangan engkau GR, kira semua yang kau kerjakan pasti beres. Tuhan kadang-kadang mengizinkan orang pintar mengalami kegagalan supaya dia tidak menjadi sombong. Pemuda-pemudi yang tidak bisa dikatakan apapun, tidak mau menerima penganjuran orang lain, kadang-kadang Tuhan pukul dia dengan cara apa? Patah hati berkali-kali. Ini tidak main-main. Orang yang ganteng, yang pintar, yang sehat, yang muda, kalau dia mau apa saja semua nurut. Apalagi yang dibesarkan di dalam keluarga, papa mama memanja anak. Papa mama manja anak. Ini salah satu dosa yang dari dulu, dari permulaan zaman sampai akhir zaman, dosa yang tidak disadari oleh orang tua. Dan setiap papa mama yang memanjakan anaknya selalu menganggap dia papa yang baik, karena dia memberikan yang terbaik kepada anaknya. Tetapi manusia itu justru harus dibentuk melalui kesulitan, dibentuk melalui penderitaan. Kalau tidak pembentukan dengan unsur penderitaan, kesulitan, dan ujian, itu hidup manusia yang berpotensi yang besar bisa dirusakkan justru oleh orang yang mencintai dia. Itu sebab kadang-kadang Tuhan membiarkan di dunia ini banyak sengsara, penderitaan, diperbolehkan dan tidak diizinkan, dimanja. Saudara-saudara, Tuhan kadang-kadang mengizinkan kegagalan itu terjadi supaya engkau pada saat itu mengetahui dirimu yang pintar tidak bisa tolong dirimu. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan, memperbolehkan kesulitan-kesulitan itu muncul untuk mengajar engkau yang biasa tidak mau diajar. Jangan tunggu sampai kesulitan itu muncul dan engkau dipermalukan di hadapan umum.
Lebih baik engkau betul-betul pernah dilatih sehingga menghadapi kesulitan apa saja engkau tidak ngomel, engkau tidak gelisah, engkau tidak menjadi tidak stabil. Tadi pagi saya panggil 6 anak naik ke atas, sedikit bersaksi tentang kesulitan mereka dan sebagainya. Dan ada satu anak dianggap yang paling baik karena 6 anak itu bukan saya yang pilih, orang lain pilih serahkan saya. Tapi cuma satu yang saya agak puas, yang 5 saya tidak puas. Yang terakhir itu ada seorang yang mengatakan saya tidak bisa ikut NRITC karena uang tak cukup. Dan papa mama tidak tentu setuju saya, maka saya tidak mau minta mama uang untuk NRITC. Untuk membayar ratusan ribu, maka saya akhirnya saya pakai uang yang saya hemat berbulan-bulan. Dari uang saku yang diberikan saya tidak makan. Saya menghemat uang itu satu hari berapa ribu. Akhirnya setelah beberapa bulan saya sudah mempunyai ratusan ribu. Dan saya daftar ikut NRITC. Nah ini salah satu kesaksian yang paling baik. Dan dia mengatakan saya di dalam berapa bulan tidak makan jajan berapa hari. Dan saya menjawab dia, saudara tahu tidak, Stephen Tong waktu SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMA 1, SMA 2, SMA 3, 6 tahun hanya masuk kantin minum teh 3 kali. 6 tahun 3 kali. Berarti berapa? 730 hari baru minum teh 1 kali. Karena waktu itu uang minim sekali. Saya diberikan uang itu tidak mungkin saben hari uang itu bisa minum teh 1 gelas. Dan saudara-saudara, akhirnya saya kumpul untuk yang lain. Saya 2 tahun baru minum 1 gelas teh. Bukan berarti waktu lain itu haus sampai mati, tidak. Itu minum air di rumah. Dan sampai di sekolah tahan haus 6 jam 7 jam keringat baru pulang minum lagi. Itulah caranya hidup. Manusia mau sukses, manusia mau jadi, manusia mau berpengaruh, manusia mau menjadi berkat bagi orang lain. Sendirimu harus mau dididik, mau didisiplin. Saudara-saudara, mengapa tidak banyak orang, tidak banyak pendeta bisa bekerja seberat saya? Kenapa banyak orang muda tidak mempunyai kekuatan seperti saya? Karena mereka tidak dilatih. Kenapa saya kerja berat tidak ngomel? Saya tidak rasa saya kerja berat karena saya sudah dilatih. Dari muda dilatih. Jadi saudara-saudara, di dalam banyak hal kita kurang pengalaman, tapi kita memakai semacam ide sempurna untuk menilai diri, menganggap diri kita identik dengan ide kita. Dengan ide yang sempurna, engkau mengidentikan dengan pengalamanmu yang kurang, engkau gampang menghina orang lain. Mestinya begini, mestinya begitu. Mestinya, apa itu artinya mestinya? Mestinya begini, mestinya begitu. Itu menurut idemu. Tapi waktu kamu yang berada di dalam situasi yang sama, tak karu-karuan. Kalau melihat orang nikah, melihat perpesta pernikahan, ini kurang ini. Setelah serahkan dirimu, engkau harus menghias tempat nikahmu, harus membereskan semua rencana untuk pernikahanmu sendiri. Baru tahu, dah gampang sekali. Saudara-saudara sekalian, satu kali saya panggil semua hamba Tuhan, pendeta penginjil. Ayo, satu orang kasih satu kertas, desain tempat yang kita pakai itu. Kalau perlu satu kantor, perlu 2 WC, perlu beberapa tempat gudang dan sebagainya. Coba desain taruh di mana? Wah, ada satu hamba Tuhan yang sudah 10 menit tidak mau gambar. Silakan dong. Enggak. Koyonya rendah hati. Ya. Silakan coba. Dapat dong. Enggak. Yang satu coret-coret, hapus lagi, hapus lagi, coret lagi, hapus. Akhirnya geleng kepala, susah. Satu lagi bikin kotak-kotak, semua tidak ikut skala. Akhirnya saya ukur, itu WC-nya cuma 20 cm.
Ini semua hebat-hebat kan, bisa khotbah kan. Tapi kalau lu masuk WC yang dia desain itu kejepit mati. Nah mungkin itu. Lalu yang satu lagi sudah semua selesai. Ini semua tidak ada jendela, sehingga ini tempat yang paling penting dari cahaya. Bagaimana? Oh dia berpikir, oh iya memang susah ya. Saudara-saudara gampang yang kita kalau ke satu tempat ini tidak bagus, itu kurang beres, kita kritik gampang. Suruh kerja sendiri baru tahu, waduh sulitnya luar biasa. Siapa yang bikin baju ini? Waduh tidak enak, ini stylenya tidak bagus, ini bikinnya tidak bagus. Suruh kamu yang bikin baju, begitu pecah semua. Kalau kita makan masak, ini terlalu asin, wah ini tidak enak. Coba kamu yang masuk dapur, tak karu-karuan. Jadi selalu manusia mempunyai daya kritik lebih hebat daripada daya sumbangsi. Manusia selalu mempunyai derajat ide lebih tinggi daripada fakta realita. Itu sebab pada waktu giliran engkau sendiri harus menghadapi kewajiban yang berat, menghadapi kesulitan yang besar, baru engkau mengetahui terlalu kurang pengalaman, terlalu tidak tahu apa-apa. Tetapi biasanya memberikan kepada orang lain satu kesan engkau luar biasa. Saudara-saudara, saya mengamati banyak orang yang tidak mau dengar nasihat orang lain, tidak bisa dikoreksi oleh orang lain. Kalau di ngomongin satu kalimat langsung marah-marah, karena dia mempunyai Allah yang lebih besar dari Allah yang sejati, yaitu gengsi sendiri. Kalau dikasih ini, nggak usah ikut campur ya, itu urusan saya. Emosinya itu sangat melayani akan gengsinya sendiri. Dan dia melayani itu sebagai Tuhan dia. Tuhan yang tidak boleh diganggu. Itulah kecongkakan pemuda-pemudi. Orang seperti begini ditolong tidak bisa, dinasihat tidak bisa, diberitahu tidak bisa, dikoreksi tidak bisa. Akhirnya Tuhan bilang oke, saya pakai cara bikin kamu hancur, yaitu patah hati berkali-kali. Dia mau perempuan ini tidak mau. Dia sama itu tolak dia. Akhirnya dia mau benci, mau bunuh, mau apapun tidak bisa. Cuma tahunya apa? Ya terima nasib. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang Tuhan memakai cara-cara yang berbeda sekali dengan cara manusia. Di dalam school of obedience, the school of spirituality, the school of the guidance of Holy Spirit, itu selalu kedaulatan Tuhan tidak bisa diganggu-gugat. Saudara yang tidak mau dinasihati, tidak mau dikoreksi, tidak boleh diomongin oleh siapapun, tunggu hajaran Tuhan datang depan. Pada waktu manusia mempunyai kesulitan-kesulitan, kedua, selain daripada pengalaman, overconfidence. Nah saudara-saudara, manusia selalu jatuh hanya karena penilaian sebelumnya salah. Mispredict, misestimate, miscalculation. Saudara-saudara, kalkulasi yang salah, prediksi yang salah, estimasi yang salah, itu selalu menjadi batu sandungan bagi diri kita sendiri. Saya di masterclass mendidik akan semua pekerja-pekerja di gerakan reform hal-hal yang seperti ini. Dan itu biasanya di dalam khotbah saya tidak kasih. Karena apa? Khotbah membicarakan firman Tuhan, tapi di masterclass kita membicarakan tentang penyakit-penyakit dari pelayanan. Banyak pemuda itu mempunyai kesalahan besar, yaitu overconfident, overestimate himself, merasa diri hebat, merasa diri jauh lebih tinggi. Di dalam Roma pasal 12 dikatakan, jangan melihat diri lebih tinggi daripada seharusnya. Jangan menilai diri lebih hebat dari sepatutnya. Jangan mengkalkulasi diri lebih daripada takar yang Tuhan berikan kepada engkau. Lihatlah dirimu menurut takaran iman, apa besar, apa kecil, dengan keadaan yang wajar. Kalau saya diberi bakat 50, jangan saya anggap saya 70. Kalau saya diberikan talenta 3.000, jangan anggap saya 5.000. Kalau saya diberikan kemungkinan, potensi, jangan saya kira saya pasti jadi. Saudara-saudara, orang yang menilai diri dengan tepat itu orang bijaksana. Orang yang mengetahui keterbatasan diri sampai di mana, itu orang yang bijaksana. Orang bijaksana tidak underestimate himself. Orang bijaksana tidak overestimate himself.
Orang bijaksana mempunyai satu kompas, mempunyai satu takar yang sesuai dengan seharusnya. Dan ini menjadi salah satu yang memberikan kemungkinan engkau sukses di dalam kerjakan segala hal. Pemuda-pemudi, hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti ini. Pada waktu engkau mempunyai ambisi yang jauh lebih tinggi daripada abilitas, itu ambisi membuat engkau menjadi superioritas kompleks. Setelah engkau mempunyai sesuatu ambisi yang besar sekali, lebih daripada potensi yang Tuhan berikan kepada engkau, engkau menunggu kegagalan, menunggu kehancuran, menunggu kecewa. Karena yang kau targetkan itu bukan dari Tuhan, dari kemauanmu sendiri. Sebaliknya, kalau engkau mempunyai ambisi yang jauh lebih turun dari potensi yang ada, engkau akan menjadi orang inferioritas dan underestimate. Sehingga engkau menanam modal, menanam potensi, menanam semua talenta dan semua kemungkinan yang Tuhan berikan kepada engkau di bawah tanah, dan akhirnya tidak berkembang sama sekali. Tugas kita adalah menemukan diri, lalu memperkembangkannya. Tugas kita adalah menganjurkan orang lain, jangan over dan jangan underestimate themselves. Saudara-saudara, banyak anak muda yang pintar sekali karena ditekan-tekan orang tua, dihina-hina orang-orang tua atau guru mereka, sehingga selamanya merasa diri tidak bisa, saya tidak mungkin, saya istilah tak mungkin, tak bisa, tak mungkin, tak dapat, tak mungkin, tak bisa, terus keluar dari mulut mereka. Karena apa? Karena mereka sudah biasa menghina diri, menekan diri. Tetapi sebaliknya ada semacam orang mengatakan bisa, mungkin, apa saja mungkin. Jangan tidak tahu diri. Dia cuma tahunya pakai ide-ide yang tinggi untuk menjadikan diri GR, menjadikan diri besar. Jangan kira engkau, jangan kira orang biasa. When you estimate yourself too high, you use your superiority to look down others. You are abusing yourself. Saudara-saudara, dua hal ini mari kita belajar. Kurang pengalaman. Engkau bilang, ya memang kurang pengalaman. Siapa yang nikah pengalaman banyak? Oh, aku pasti pernikahan semua beres, karena saya sudah nikah 50 kali. Cilaka orang yang menjadi istrinya karena dia sudah nikah 50 kali. Nikah begitu banyak itu, pasti nikah kurang pengalaman. Saudara-saudara, kurang pengalaman tidak apa-apa. Kurang pengalaman itu lumrah, apalagi nikah harus kurang pengalaman. Nikah tidak boleh banyak pengalaman semua, 1, 2, 3. Tetapi kurang pengalaman itu tidak apa-apa. Harus mau dengar orang lain, harus mau belajar dari orang lain, harus serahkan mereka yang berpengalaman untuk mengatur berapa banyak anggur, berapa banyak orang yang datang. Saya sering tanya murid saya, engkau mau menikah? Ya. Engkau cetak berapa undangan? 700. Engkau kira berapa yang datang? Mungkin 600. Akhirnya datang cuma 150. Bagi engkau cetak undangan yang bagus, dikirim ini satu peristiwa, betapa aku menghargai engkau. Aku cantumkan namamu di dalam ini brosur atau di dalam undangan yang begitu cetak, begitu indah, begitu banyak uang yang saya bayar. Ini penghargaan besar, pasti lu datang. Bagi dia, aduh bulan ini undangan ada 8, cuma kertas tok dibuang. Jadi kurang pengalaman. Kalau pengalaman itu betul-betul tepat, harus bagaimana? Estimasi. Tapi estimasi itu berarti tidak tahu apa yang sesungguhnya, cuma estimasi. Jadi imajinasimu, ini hari yang datang berapa, dan yang betul-betul tanggal berapa, harus cetak berapa. Engkau melihat banyak rumah orang itu ada undangan yang kebanyakan yang belum dibagi. Tetapi kadang-kadang engkau melihat setelah habis selesai pernikahan, banyak makanan yang tidak bisa dibagi. Karena estimasi selalu salah, ya kan? Undang 1000 orang datang cuma 300, maka nasinya 700, ya, yang besoknya basi semua. Lalu mau dikasihkan siapa? Waktu itu mau cari pengemis, kasih free pun baru rasa kurang pengemis di Jakarta. Heran ya,
Kita kalau lagi digigit nyamuk itu, wah kesini nyamuk, sini nyamuk. Waktu sudah bangun mau pukul nyamuk, kurang banyak nyamuk. Barang yang kita tidak cari ketemu terus saben hari. Yang kita cari bagaimanapun tidak ketemu di mana. Ini semua permainan seperti ada sesuatu yang membuat orang kurang pengalaman, bingung. Saudara-saudara, banyak brosur yang kelebihan. Banyak brosur. Maka waktu saya nikah, saya juga kurang pengalaman. Dan saat itu saya mengatakan, kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan, waktu itu umur 31, tapi sudah cukup terkenal. Waktu saya umur 26 aja sudah pernah khotbah kepada 16.000 orang. Waktu umur 31 sudah berkhotbah kepada 20.000 orang di Manado. Sehingga saya kira orang-orang yang pernah dengar khotbah saya banyak. Dan ada yang dari luar kota datang mau lihat Stephen Tong kalau nikah modelnya apa. Saudara-saudara. Lalu saya rundingan sama mantan pacar saya. Saudara-saudara. Kira-kira mau undang berapa banyak? Nah, anggota gereja saya sendiri kira-kira sudah ada 1.000 lebih. Waktu itu di Surabaya. Akhirnya kita menetapkan 1.200. Yang datang 1.200 orang. Wah, ini termasuk salah satu pesta yang paling besar bagi seorang namanya pendeta yang tidak kaya. Saya bukan orang kaya. Saya orang yang sangat minim. Tapi semua uang saya pakai dengan sebaik mungkin. Dengan semaksimal fungsinya. Dan tidak boleh buang. Lalu akhirnya saya mengambil keputusan. Tidak pesta. Stephen Tong menikah tidak memberikan pesta. Hanya undang 2 meja. Makan untuk keluarga laki dan keluarga perempuan. Yang sudah lain tak usah makan. Orang bilang pelit banget. Orang lain nikah kasih lu makan. Lu nikah dah kasih orang makan. Tapi saya bukan ambil uang itu untuk menjadi egoisme. Semua ada hadiah untuk pernikahan saya. Saya semua serahkan untuk pekerjaan Tuhan. 25% untuk sekolah teologi. 25% untuk gereja kami. 25% untuk sinode. 25% untuk penginjilan di luar pulau. Semua saya bagi, 1 sen pun tidak ambil. Kalau saya tidak ambil uangnya, lu dah makan, jangan ngomel kan? Kira-kira tapi tidak bisa. Lalu dari uang simpenan sendiri keluar sebagian besar. Saya tidak beli makanan yang bisa basi, yang bisa busuk. Saya kasih itu coklat dan kembang gula yang bagus. 1 orang 1 bungkus. Lalu engkau dah makan dah apa-apa. 3 hari juga dah apa, 7 hari juga dah apa-apa. Pokoknya dah ada uang yang diboroskan. Lalu 1 orang datang, saya kasih 1 kitab suci. Perjanjian baru, perjanjian lama. Dengan tanda tangan saya sama nyonya saya. Juga dah sedikit uang yang dipakai. Karena 1.200 bagian kok. Akhirnya cuma sisa kira-kira 50 kitab suci itu. Cuma sisa 50 bungkusan coklat. Dan itu bungkusan coklat sampai 3 minggu dibuka masih wangi. Kitab suci sampai 2 bulan masih boleh memberikan kepada orang lain di dalam penginjilan. Sehingga tidaklah 1 sen yang boros. Saudara-saudara, di dalam pernikahan kadang-kadang itu makanannya 3.000, yang datang cuma 800. Wah, rusak semua, uang habis. Dan engkau bilang, kok bisa ya? Saya undangan sudah kirim banyak, kok tidak mau datangnya. Lu kira begitu lu undang semua datang? Lu kira engkau begitu penting? Kadang-kadang kita membagi undangan penginjilan berpuluh-puluh ribu, yang datang sedikit. John Haggai membuat pembangunan rohani pertama kali di Jakarta. Dia membagi traktat 1 juta, yang datang 3.000 orang. 997.000 traktat akhirnya dibuang oleh orang. Lalu beberapa bulan kemudian saya ketemu dengan manajernya. Saya bilang, saya tidak setuju cara engkau bekerja Tuhan ini. Kenapa? You memboroskan 997 tiket dibuang-buang oleh orang. Itu soal kecil. Karena cetak uang tiket itu tidak banyak. Tetapi orang yang berani membuang kebaktian kebangunan rohani itu tiket dibuang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mereka mulai menghina kekristenan. Karena apa? Kebaktian Kristen tidak ada nilai. Tidak usah datang kok. Mereka yang mau saya. Maka pada waktu saya pakai tempat yang sama Istora. Saya bikin kebangunan rohani tahun 86 kali pertama.
saya tidak pakai undangan sebanyak mungkin. Saya pakai tiket. Yang mau ambil dan beri kepada kawanmu, ajak mereka datang. Yang tidak ada tiket tidak boleh masuk. Akhirnya drop rate cuma 15%. Nah, apakah kita belajar semua dari Barat? Saya percaya pada saat yang tertentu Barat harus belajar dari kita. Kalau kita mengerti sesuatu lebih dari mereka. Oh, orang itu bukan saja tidak mau dengar nasihat saya. Dia mengatakan, you are wrong. Saya bilang, I don't care. What do you think about? I'm wrong. But I tell you, that is your American way. American want to do everything big, everything big. Akhirnya when collapse big. Banyak orang-orang di Tiongkok yang tidak ngerti apa-apa. Sekarang ekonomi booming. Karena apa? Pernah susah. Orang yang pernah susah dapat uang sedikit sudah puas. Orang yang terlalu enak-enak dikasih berapa puluh juta tetap tidak puas. Di Tiongkok itu orang kerja setengah mati. Satu hari cuma dapat berapa dolar. Kerjanya bagus. Saya debat sama mereka. Akhirnya saya tidak pakai cara daripada mereka. Saya pakai cara apa yang saya lihat dari Alkitab. Kerja berpuluh-puluh tahun dan menjadi satu hal yang sangat stabil. Saudara-saudara, kita semua tidak ada pengalaman. Tapi pengalaman itu datang sendiri. Pengalaman itu datang daripada mengalami. Mengalami, namanya mengalami. Pengalaman, hal yang dialami. Itu, waktu engkau mengalami sesuatu, engkau tidak ada pengalaman, tidak apa-apa. Engkau belum pernah nikah, tidak apa-apa. Engkau belum pernah membangun gereja yang besar, tidak apa-apa. Asal you setiap step, setiap langkah hati-hati. Jangan sombong karena engkau overestimate yourself. Jangan overconfident kira engkau bekerja apa pasti jadi. Kita harus pakai cara-cara yang disembunyikan di dalam prinsip Alkitab. Untuk dengan sungguh-sungguh berwaspada, sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh menghemat. Akhirnya satu persatu jadi. Pemuda-pemudi yang nikah sampai separuh anggurnya habis. Sekarang di surga dengar khotbah saya sekarang ini. Dan saudara yang belum nikah harus dengar. Yang sudah nikah juga dengar. Tapi sudah selesai. Sudah terjadi hal-hal. Tidak apa-apa, dengar dulu. Nanti kasih tahu sama anakmu. Mereka kurang pengalaman. Kurang pengalaman, overconfident, dan tidak mau dengar nasihat. Itu terjadi sesuatu hal yang tidak diduga. Sudah terjadi bagaimana kalang kabut. Puji Tuhan. Di dalam semua kesulitan, kekurangan pengalaman, kegagalan kita, jangan lupa undang Yesus. Undang Yesus hadir di dalam peristiwa-peristiwa hidupmu yang penting. Waktu engkau studi, undang Yesus. Waktu engkau ke luar negeri, undang Yesus. Waktu engkau merancang sesuatu rencana perdagangan, undang Yesus. Waktu engkau buka pabrik, undang Yesus. Waktu engkau cari pacar, undang Yesus. Waktu engkau mengadakan perkawinan, undang Yesus. Biar dia berada. Dan dia bukan hanya diundang sebagai tamu di pinggiran. Dia harus diundang sebagai Tuhan rumahmu. Amin. The Lord Jesus Christ is the Lord of our family. Benarkah orang suka cantel itu? Itu mulutnya tok. Tuhan itu adalah Tuhan keluargaku. Tapi kadang-kadang dia hal yang paling penting tidak berdoa, tidak cari kehendak Tuhan, tidak menggobris. Sampai kalau sudah oh Tuhan. Tuhan bilang, ayah pengemis ini minta daripadaku. Dari dulu tidak mau dengar saya. Waktu dengar khotbah tidak perhatikan. Waktu membaca kitab suci tidak memperhatikan. Dalam kesulitan Tuhan yang ngotot seperti nabi palsu. Tuhan kadang-kadang jengkel melihat kita. Tuhan kadang-kadang begitu tidak suka melihat anak-anaknya hanya mau memanipulasi, hanya mau mempermainkan, hanya mau mengutilisasi Tuhan. Tolong Tuhan kerjakan ini terjadi itu. Orang yang senantiasa taat, senantiasa berjalan di dalam rencana Tuhan. Waktu kesulitan meskipun tidak ada waktu atau lupa berdoa, Tuhan akan datang menghadiri dan menolong dia. Tapi orang yang biasanya tidak menganggap Yesus, lalu semaunya sendiri, waktu dia berdoa, doa, Tuhan kadang-kadang membiarkan engkau gagal.
Hati-hati. Doa bukan memperalat Tuhan. Doa bukan memakai kepercayaan teoritis Allah Maha Kuasa untuk memaksa Tuhan kerjakan sesuatu untuk menolong engkau yang malas. Jikalau engkau baca buku porno, matanya gede kayak lampu 500 watt, sampai berdoa, Tuhan tolong saya jangan berzina. Itu kan lucu. Sambil nonton gambar telanjang, buku-buku porno, sampai berdoa, itu tidak ada gunanya. Kalau engkau berdoa dulu, Tuhan tolong saya jangan berzina. Lalu ada buku begini, engkau bilang, Tuhan saya tidak mau melihat, saya tidak mau digoda. Nah, itu benar. Di dalam kesulitan-kesulitan mungkin dan pasti terjadi karena kita kurang pengalaman, karena kita overconfident, karena kita meleset, karena kita gagal. Oh, ini setelah Makau bikin tempat-tempat besar untuk perjudian. Waduh, Singapura bilang cilaka. Orang kaya-kaya uangnya kelebihan, nanti ketarik selain ke Genting, ke Makau, jadi Singapura ketinggalan. Kita ikut Singapura, ikut bikin pusat perjudian. Wah, dengan yang merencanakan Frank Gehry atau siapa. Luar biasa. Begitu belum jadi, maka mulai mau bangkrut. Singapura mau apa? Tunggu bangkrut. Waktu itu karena uang terlalu gampang. Kalau uang terlalu gampang, kenapa disita situ? Singapura yang dulu saya sangat hormati loh. Lee Kuan Yew mempunyai stabil, mempunyai prinsip yang luar biasa. Tapi sekarang bikin tempat kasino. Ini hanya ada ekonomi. Ekonomi apa? Ekonomi yang pakai istilah yang kelihatan bagus. Ciptakan tempat 17.000 pekerjaan. Ciptakan satu kesempatan untuk kerja. Benar? Sebenarnya tidak perlu itu. Saudara-saudara, kita tidak perlu uang kelebihan. Kita perlu uang yang dibutuhkan. Berilah kepadaku makanan yang ku perlukan hari ini. Mengenai hari esok bersandar. Yang ku perlukan, bukan yang ku banggakan. Banyak orang mempunyai uang kelebihan. Dan uang-uang kelebihan itu tidak membuat engkau lebih rohani, lebih suci, lebih sempurna. Justru membuat keluarga kamu lebih hancur, lebih immoral. Jadi jangan minta sesuatu yang Tuhan tidak merencanakan memberikan kepada engkau. Jangan minta sesuatu yang bukan kebutuhan engkau yang sesungguhnya. Engkau bilang kalau begini, aku minta apa? Carilah kerajaan dan carilah kebenaran Tuhan terlebih dahulu. Yang kau perlukan akan diberikan, tidak ditambahkan. Tambahkan berarti lebih dari apa yang kau perlu. Kalau begini Tuhan memberikan hal yang lebih daripada kita perlu. Betul. Tuhan bisa memberikan lebih limpah-limpah daripada sekedar apa yang kita perlu. Betul. Tetapi orang yang terlatih rohaninya, dia sudah siap. Kalau saya mempunyai yang lebih daripada saya perlukan, saya harus mengerjakan apa? Karena ada stewardship, ada sesuatu penata layanan yang Tuhan mandat kepada seorang Kristen dengan mata yang jeli melihat di mana kebutuhan lebih daripada kebutuhanku pribadi. Aku akan mempersembahkan, aku akan mengerjakan. Dengan setiap pengertian seperti ini diketahui dan dijalankan oleh orang-orang Kristen, maka kerajaan Tuhan tidak mungkin kekurangan apa-apa. Tuhan sanggup mencukupi kita, dan Tuhan memberikan lebih daripada kita. Waktu Tuhan memberikan lebih daripada kecukupan yang kita perlukan, saudara harus inisiatif menemukan pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan, kerajaan Tuhan, dan umat Tuhan yang sudah atau yang belum di dalam kandang, untuk kita memakai uang menolong mereka. Orang yang bijaksana adalah orang yang menjadi tuan harta. Orang yang menjadi budak harta adalah orang bodoh. Engkau pintar bukan diukur dari berapa banyak uang engkau bisa cari. Engkau pintar diukur dari berapa banyak uang engkau bisa pakai. Berapa banyak uang engkau bisa pergunakan untuk yang membangun, yang memberkati, yang menjadi sesuatu hal mendidik dan membentuk karakter, mencerdaskan bangsa dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mau menolong kita. Tuhan Yesus mau berada di tengah-tengah kesulitan kita, mendampingi dan memberikan solusi.
Tetapi perlu orang seperti Maria. Oh Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus menjawab dengan keadaan yang sangat kelihatan seperti tidak sopan. Hei perempuan, apa hubungan saya dengan engkau? Waktuku belum sampai. Maria tidak disakiti karena kalimat ini. Karena dia mengetahui setiap kalimat dari Tuhan yang adalah sekaligus Allah, sekaligus anaknya dia, harus direnungkan. Melahirkan seorang anak yang adalah Allah sendiri, itu tidak pernah dimengerti oleh orang lain. You are my son, but you are my God. Coba bayangkan, bagaimana bisa mengimbangkan ini? My God is my son. Also I am God's mother. GR ya. Maria disebut ibunya Allah. Itu kalimat salah. Alkitab mengatakan the mother of my Lord. Ini berarti bukan Lord needs a mother, tapi berarti when this mother conceived the child, that child has already the deity, sifat ilahi. Kalau dibalikkan jadi salah semua. Di situ tidak indikasi bahwa Allah perlu ibu. Di situ mengatakan seorang ibu yang mengandung seorang bayi yang bersifat ilahi. Itu saja. Maka Maria seumur hidup ditusuk oleh pedang rohani. Karena dia setiap kali dengar kalimat Yesus, waktu dia berbicara bersifat ilahi, saya ini hanyalah seorang maid, seorang pembantu kecil, seorang wanita yang dicipta yang begitu remeh. Dia Allah. Saya harus taat kepada dia. Tetapi sebagai seorang ibu yang diberikan tugas membesarkan inkarnasi Kristus, saya harus menjadi ibu yang bertanggung jawab membesarkan dia. Itu keadaan yang sangat paradoks, sangat kontradiksi, sangat sulit. My son is my God. The son I give birth is my creator. Waktu Yesus mengatakan, hei perempuan, apa hubungan aku dengan kamu? Engkau kira engkau memerintahkan aku? Engkau kira engkau berbagian dalam melakukan mujizat? Mujizat dilakukan oleh Allah dan hanya dilakukan oleh Allah. Tidak ada bagian daripada manusia yang boleh berada di dalamnya. You jangan intervensi. My time is not yet up. Kalimat ini sudah saya jelaskan minggu lalu. Dan itu penting sekali untuk kita mengerti sifat ilahi Kristus. Karena waktu melakukan mujizat, Yesus bukan pakai cara sifat manusia. When Jesus Christ performed miracle, He performed with the status of being God. God doing God's work. Nah, mujizat dilakukan oleh Allah, tidak diizinkan manusia berbagian di dalamnya. Sehingga kalimat, hei perempuan, apa hubungan aku dengan engkau? Dan waktuku belum sampai. Jangan engkau paksa. Jangan engkau suruh. Jangan engkau kira engkau mempengaruhi saya. I am sovereign God. I am the one with the sovereignty and the lordship. No invention from you. No intervention from you. Sehingga pada waktu dia mendengar kalimat ini, Maria seperti sekali lagi tertusuk. Tapi dia tidak pernah melayani emosinya sebagai Allah. Dia tidak pernah memperdewa gengsinya dia sendiri. Dia selalu takluk. Selalu dengar kalimat yang sulit diterima, dia takluk. Dia mengetahui God never do anything wrong. Yesus tidak pernah berkata salah, mengerjakan salah. Apa yang dikatakan direnungkan, dipikirkan ulang, dimeditasikan terus menerus. Setiap kali Maria mendengarkan kalimat yang sulit diterima, Alkitab tidak katakan dia debat atau dia lawan atau dia bantah. Alkitab mengatakan dia keep in mind dan dia merenungkan terus siang malam. Dan langsung dia mengatakan kepada semua pembantu-pembantu di sini, apa yang disuruh oleh dia lakukan. Nah, sebenarnya kalau kita melihat semua istilah-istilah yang muncul di ayat ini, seolah-olah Maria itu orang yang penting di dalam keluarga itu. Karena dia di situ. Tidak dikatakan Maria diundang. Dikatakan waktu orang itu mengadakan perkawinan, Maria ada di situ. Berarti mungkin dia orang yang sangat penting, orang yang berpengaruh dan orang yang dihormati oleh rumah itu. Dan Yesus dan murid-muridnya diundang. Murid-murid itu hanya undangan. Jadi Maria mempunyai sesuatu posisi untuk boleh memberikan nasihat atau pengaturan.
Setelah dia dengar kalimat Yesus Kristus, dia mengatakan kepada pembantu-pembantu di situ, dengar apa yang dia suruh. Nah, ini adalah sesuatu sikap untuk menjadi jembatan antara Tuhan yang bekerja dengan orang-orang yang menerima pekerjaan Tuhan. Tempat seperti ini dicatat di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Waktu Elisa mau menyembuhkan akan Naaman, maka dia tidak keluar. Dia tetap di kamar. Hanya suruh pembantu yang keluar. Kasih tahu sama dia, mandi 7 kali di sungai Yordan. Waktu pembantunya keluar mengatakan, Tuhan berkata, engkau mandi 7 kali, lalu balik ke sini. Wah, seorang jenderal dipermalukan. Kalau engkau bilang mandi di Kajamada 7 kali celup, nanti sakit kulitmu sembuh. Dia bilang kurang ajar. Pendeta tidak mau ketemu saya, suruh masuk, silakan duduk. Jenderal siapa gitu? Mari kita minum. Ada penyakit apa ya? Masak sendiri tidak keluar, suruh kacungnya keluar. Kacung itu keluar. Pergi hayam huruf, cemplung 7 kali. Saya ini dari Kalimantan, Kapuas itu lebar luar biasa. Saya di situ sungainya itu bersih. Itu apa itu hayam buruk? Suruh saya cemplung di situ 7 kali. Dia bisa debat, dia bisa lawan, dia bisa berontak, dia bisa langsung marah dan pulang. Tetapi pembantu dari Elisa mengatakan, jikalau Nabi suruh engkau apa, lebih baik engkau taat. Nah, orang seperti ini penting. Kalau ada orang benci Stephen Tong, ya, engkau mesti kasih tahu dia hamba Tuhan. You harus taat. Orang yang berada di tengah-tengah dua pihak yang mempunyai ketegangan, you harus mengerjakan sesuatu perdamaian untuk membuat orang hormat kepada yang patut dihormati. Kalau orang salah mengerti sama Tuhan, engkau harus mengajar kepada dia, tahu tak dia itu Tuhan. Bagaimana engkau bisa bersikap seperti ini? Nah, Maria begini. Maria mengatakan, yang dia katakan, you harus dengar. Ini penting. Sebab apa? Mereka tidak kenal siapa Yesus. Maria tahu. My son is my God. When God speaks something, you better listen to him. You better submit to him. You better obey him. Maria telah mempersiapkan. Orang yang mempersiapkan hati mereka yang kurang mengenal Yesus Kristus. Ini menjadi hamba Tuhan yang sangat diperlukan. Lalu tidak lama kemudian Yesus datang berkata kepada pembantu-pembantu, isi tempayan dengan air sampai penuh. Tempayan itu adalah gentong besar. Tahu tempayannya? Indonesia banyak orang tahu tempayan. Bahkan di Kalimantan Singkawang saya sudah masuk kira-kira dari pedalaman 5 km. Itu pabrik tempayan yang mengkopi tempayan-tempayan yang dibikin oleh Tiongkok 500 tahun yang lalu. Banyak dikerjakan di situ. Dengan kepala naga yang keluar satu persatu. Mirip sekali. Tetapi made in Singkawang. Bukan made in China begitu ya. Dan pelan-pelan saya bisa membedakan. Ini original China 500 tahun, 300 tahun. Ini Singkawang. Nah, itu tempayan. Dulu di Museum Adam Malik ada belasan tempayan yang paling mahal di Indonesia. Dan itu semua asli Tiongkok. Tidak ada satu yang bikin di Singkawang. Dan tempayan-tempayan besar dan isi air di dalam rumah orang Yahudi yang kaya. Berarti ini rumah kaya. Karena di pintunya ada 6 tempayan. Untuk apa? Tamu kalau datang boleh cuci air. Cuci dengan air tangan mereka. Nah, kalau tamu cuma 2 hari datang 1 orang, ya 1 tempayan kecil cukup kan? Ya, kalau kita memberikan baptisan juga tempat air juga tidak banyak. Apakah baptisan GRI Singapura 6 tempayan? Yang isi air banyak tidak perlu kan? 1 tempayan kecil sudah cukup. Tetapi saudara-saudara, 6 tempayan berarti rumah ini rumah besar. Rumah ini rumah bisa terima tamu ratusan. Sehingga air begitu banyak. Orang cuci itu air yang makin banyak, makin tidak gampang kotor. Tapi karena cuci sudah begini, ada air yang kurang-kurang. Sehingga sudah turun. Tempatnya itu tidak penuh. Yesus berkata, penuhi semua tempayan ini. Sampai penuh. Up to the brim. Sampai pada permukaan. Sampai luber.
Lalu karena mereka sudah disiapkan hatinya oleh Maria, maka mereka mengisi tempayan dengan air sampai semuanya penuh. Sudah penuh, nah Yesus bilang, keluarkan, cedok air itu, suruh orang minum. Oh gimana ini ya? Ini air cuci tangan, lu mau minum gak? Ayo, sekarang cedok itu, bawa, kasih sama pemimpin akan pesta itu. Suruh dia sediakan ini untuk minum. Karena sudah habis kan. Jadi saudara-saudara, apa yang dikerjakan Tuhan itu sangat tidak masuk akal. Akal yang sehat pasti tidak setuju. Maka kita mengatakan kita sudah belajar, kita sudah berilmiah, kita akan ada logika. Kita mana mau terima ajaran-ajaran kita yang aneh, yang abnormal, yang tidak lumrah. Tapi Yesus Kristus mengerjakan sesuatu. Jangan kira Yesus sembarangan. Yesus mempunyai kuasa merubah segala sesuatu. Itu yang harus diimani. Ya. Pada waktu Tuhan merubah sesuatu, jangan kau kira Tuhan yang rubah-rubah. Masih ingat di dalam kasus Cornelius, Tuhan berkata kepada Petrus, makan semua yang haram. Loh Tuhan jangan rubah-rubah dong. Kamu dulu di dalam Taurat Musa memerintahkan orang Israel tidak boleh makan binatang yang haram. Sekarang kenapa baru rubah? Tidak, saya tidak mau. Saya dari dulu tidak pernah makan binatang yang haram Tuhan. Tuhan mengatakan, lu kira gua rubah? Atau lu rubah? Saya tidak rubah kamu. Saya juga tidak rubah. Tapi saya sudah merubah yang haram menjadi yang bersih. Sehingga engkau jangan kira yang sudah kuduskan tetap najis. When God using His power to transform others, you should change your mind. Ada orang dianggap anak nakal, terus kesannya itu tidak pernah dihapus. Selalu benci dia karena nakal. Tahu tidak Tuhan sudah merubah anak nakal menjadi orang yang paling pintar dan paling baik, paling cinta Tuhan. Jangan engkau masih menyebut dia dulu dia nakal, dia nakal. Tidak bisa begitu dong. Ada kuasa perubahan itu bikin you should change your mind. Bukan engkau mengkritik Allah roba-roba. Bukan engkau kritik Allah suruh engkau roba-roba. Engkau harus menikmati Allah sudah merubahkan sesuatu. Sehingga kita harus ikuti akan apa yang Tuhan tetapkan. Nah ini sebab pada waktu Yesus bilang isi air, mereka isi. Keluarkan air, mereka keluarkan. Bawa kepada pemimpin pesta, mereka bawa. Suruh minum. Wah ini apa ini ya? Jadi susah sekali. Memang tidak masuk akal, tapi Tuhan sanggup merubah. Lalu semua itu tidak tahu. Kalau tidak tahu kerjakan sesuatu lebih tidak berdosa kan? Sudah tahu lalu kerjakan, itu sengaja melawan apa yang kau tahu, itu berdosa kan? Jadi ini lebih baik tidak tahulah. Jadi pemimpin pesta bilang, oh ada lagi ya, dibawa di sini, wah dia isi anggurnya. Waktu mereka bilang, lihat coba, waduh luar biasa. Dulu cuma bir ini champagne. Dulu cuma toa. Sekarang brandy. Wah sekarang sudah menjadi barang minuman yang mahal sekali. Lalu dia pergi mempelai. Orang biasa kasih yang baik. Sudah sisa baru kasih yang kelas 2. Kenapa kau taruh anggur yang paling baik? Tunggu sampai terakhir baru keluar. Orang itu bingung, tidak tahu semua. Nah ini adalah satu cara perbedaan. Saudara-saudara, di dalam perbandingan ini, orang biasa kasih yang baik, sudah habis kasih yang tidak baik. Tapi Tuhan mengatakan, yang standar kepadaku, aku memberikan yang terbaik di belakang. Ini bedanya manusia sama Tuhan ya. Kita selalu pakai dulu yang enak-enak, yang baik-baik. Akhirnya sudah kecepit, baru yang sisa-sisa dipakai. Saya kalau melihat orang ngecap paspor, paling jengkel. Capnya di tengah-tengah. Sudah tengah-tengah 2, sudah 1 lembar habis, tidak bisa lagi. Saya mengatakan silakan cap di pinggir-pinggir. Dia bilang masih ada tempat ke toks ini, toks itu. Sudah 3 bulan, sudah hampir habis. Saya punya paspor setiap 6 bulan ganti 1. Coba lihat. Ini isinya di dalamnya itu semua ini penuh, karu-karu ini semua penuh.
Saban minggu itu 5 negara. Tok. 1 minggu 10 tok. Capnya gini. Lalu sisa ini tidak bisa dipakai lagi. Jadi banyak orang itu seenaknya tok. Sampai 5 bulan. Wah, ini sudah mau habis. Dia cari. Tok. Sini separuh, sini separuh. Karena apa? Karena kalau ada seenaknya pakai. Pemuda-pemudi belajar ya. Kalau masih banyak uang foya-foya. Sudah sisa cari lagi. Waktu engkau makan habis. Kepingin makan lagi. Seperti makan kuaci ya. Kalau makan kuaci enak seenaknya. Sudah selesai. Kau rasa enak. Cari di kulit-kulit masih ada enggak? 1-2 yang sisa. Begitu ya. Ya. Kalau ada uang seenaknya pakai. Sudah sisa sedikit tidak ada uang. Baru irit-irit. Jangan gitu dong. Bersiap untuk hari kesulitan. Jangan ada terus dipakai seenaknya. Saya kira itu semut boleh jadi profesor kita. Semua 1, 2, 3. Semut boleh jadi profesor kita. Dia selain makan yang perlu, simpan banyak yang terbaik. Untuk waktu musim dingin datang. Dia tidak pernah khawatir. Saudara-saudara, semua orang kasih yang terbaik. Sudah habis, baru kasih yang tidak baik. Ini bukan tafsiran saya. Ini adalah pemimpin pesta yang mencetuskan kebudayaan manusia pada waktu itu. Dan Yesus memberikan yang terbaik pada akhir. Makin lama makin baik. Makin lama makin baik. Orang yang belajar teologi sejaman saya, mereka setelah selesai lulus, mereka berkhotbah muluk-muluk. 3 tahun kemudian khotbahnya habis. Tetapi saya bilang tidak. Kita khotbah bukan mau menonjolkan diri, mentafsirkan kitab suci dengan baik. Dan mereka heran, Pak Stephen sudah khotbah 52 tahun tetap dah habis-habis. Khotbah yang bagus-bagus masih ada. Masih. Karena Anda belajar dari kitab suci. Jangan engkau boroskan masa mudamu terbaik. Lalu waktu tua sudah tidak bisa apa-apa. Jangan engkau habiskan semua kenikmatan pada waktu engkau masih muda. Lalu sisa sampai tua tidak ada apa-apa. Tuhan memberikan yang terbaik di belakang. Berarti menciptakan klimaks tidak habis-habis. Terus menerus. Dan waktu mereka minum, mereka semua puas. Better. Menciptakan klimaks. Saudara-saudara sekalian. Dan setelah ini mereka tahu. Murid-murid percaya kepada Yesus. Murid-murid sadar dia pakai kuasa luar biasa. Menyatakan dia adalah Allah. Alkitab tidak tulis setelah terjadi ini. Apa reaksi? Cuma reaksi daripada pemimpin pesta itu. Pendengar, peminum tidak tahu. Dan tidak ada reaksi yang dicatat dari Maria. Cuma katakan murid-murid percaya kepada dia. They are convinced. They know Jesus is God. Because he performed the first miracle in his life. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Di dalam segala kesulitan kita. Jangan lupa undang Tuhan hadir. Jangan lupa membiarkan Yesus berperan penting. Jangan lupa memberikan kebebasan Tuhan melakukan kehendaknya. Dengan mujizat-mujizat yang menjadi berkat bagi orang yang perlu ditolong. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Sebagaimana anak-Mu datang ke dalam dunia. Menjadi berkat bagi siapapun yang memerlu dan menghargainya. Kami juga mengundang Tuhan masuk ke dalam hidup kami. Ikut memberikan kepada kami rencana, kuasa, bijaksana dan anugerah yang terbaik untuk merubah kesulitan-kesulitan yang kami alami karena kami masih kurang pengalaman, karena kami terlalu confident, karena kami salah estimate, karena kami salah prediksi, salah evaluasi, sehingga kami akhirnya mengalami kerugian yang besar. Tuhan tolong kami, ampuni kami, beri kekuatan kepada kami menjadi manusia yang menerima berkat dan taat kepada Tuhan. Kami berterima kasih. Berkati kami masing-masing. Berkati pemuda-pemudi yang menjelajah ke dalam hidup yang tidak terduga. Kiranya kami mengutamakan Tuhan dan Tuhan berkati kami masing-masing.
dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri berdoa. Kita buka suara. Minta Tuhan memberikan bijaksana, berikan ketaatan, berikan rendah hati, berikan kerelaan untuk menerima segala pertolongan dari Tuhan. Bukan overconfident, bukan dengan superiority complex, bukan dengan minder, bukan dengan underestimate. Tapi minta Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk dengan sewajarnya mengenal diri dan bersandar kepada Tuhan. Semua buka suara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam segala segi hidup kami, segala peristiwa yang kami harus alami, semua buka suara, semua berdoa, semua minta kepada Tuhan. Di dalam segala peristiwa dan pengalaman yang kami harus alami, kami minta Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, bersandar kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan, menanti waktu Tuhan yang sungguh-sungguh mau menjadi orang yang mengikuti pimpinan Tuhan. Karena banyak hal yang Tuhan kerjakan yang kami tidak rasa masuk akal, tetap ada kekuatan Tuhan merubah segala sesuatu. Tuhan beri kepada kami ketaatan. Dengar doa kami, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.